Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamda syakirin adzakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus salihin al-muttaqin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di forum dan majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahinya dan memberkahi kegiatan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Tidak lupa saya haturkan jazakumullahu khairan kepada segenap panitia kegiatan yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan sesuatu sebagai bentuk nasihat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya bagi semua yang hadir di kesempatan ini. Ikhwatul kiram, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara anugerah terbesar yang kita raih dalam hidup ini dan membuat kita bangga dan senang karenanya, membuat kita semakin percaya diri, bahkan membuat kita yakin, adalah ketika kita mengenal dakwah salafiyah dan berada di dalam dakwah salafiyah. Kenapa demikian? Jawabannya adalah, pertama, karena dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kita semua untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kita semua untuk memahami dan mengamalkan agama seperti pemahaman dan pengamalan para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah, para ulama yang datang kemudian. Dan inilah memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri.
Salah satu tafsiran dari kalimat ulil amri adalah ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kalau memang kalian menyatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang demikian itu sesuatu yang lebih baik dan paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, Innahu man ya'ish minkum, fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya yang akan tetap hidup dari kalian sepeninggalku, maka akan melihat banyak sekali perselisihan. Banyak sekali hal-hal yang baru. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Komitmenlah dengannya. Jangan keluar darinya. Jangan melepaskannya. Jangan berpaling darinya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Pegang kuat-kuat. Maka dakwah yang tidak mengajak untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang tidak mengajak memahami dan mengamalkan agama seperti pemahaman dan pengamalan para salafus saleh adalah dakwah yang batil. Dakwah yang tidak benar. Dakwah yang menyimpang. Bahkan masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang berbunyi, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, tidak kembali kepada Rasul, tidak berpegang teguh kepada sunnahnya, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, para salafus saleh, maka kami, kata Allah, akan biarkan dalam kesesatannya. Dan kami akan masukkan ke dalam Jahannam. Sungguh Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dakwah salafiyah atau mengenal dakwah salafiyah adalah anugerah terbesar dalam hidup. Karena dakwah salafiyah adalah dakwah sunnah. Dakwah yang di atasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam satu kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan, kulluha finnar illa wahidah." Qila ya Rasulullah, manil firqatun najiyah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan neraka, kecuali satu golongan yang selamat. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapakah satu golongan yang dinyatakan selamat itu?" Beliau menjawab, "Yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini." Perhatikan kalimat ini.
seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ada di atasnya adalah sunnah. Maka ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, berpegang teguh mengikuti dakwah salafiyah akan menyelamatkan kita dari perpecahan. Karena sunnah itu menyatukan, bukan memisahkan. Berpegang teguh dan mengikuti dakwah salafiyah akan menyelamatkan kita dari dakwah-dakwah hizbiyah. Kenapa? Karena dakwah hizbiyah itu memecah belah, bukan menyatukan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Wa kanu syi'a, mereka itu bergolong-golongan. Maka banyaknya golongan-golongan di dalam Islam bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Tidak menjadi sesuatu yang maslahat. Justru itulah cikal bakal yang melahirkan banyaknya perpecahan. Allah langsung awali firman-Nya dengan menyatakan sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, mereka dalam keadaan bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu merasa bangga, merasa senang dengan apa yang ada pada golongan. Berpegang teguh dan mengikuti dakwah salafiyah itu akan menyelamatkan kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Akan menyelamatkan kita dari keyakinan yang menyesatkan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat. Dia tidak akan binasa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari kita, dari sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita mengenal dakwah yang mubarakah, dakwah yang penuh dengan barakah, dakwah salafi. Yang ketiga, mengenal dakwah salafiyah adalah anugerah terbesar dalam hidup. Karena dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang mengajarkan kepada kita akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar, akhlak yang benar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian menaatinya, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dakwah sunnah. Karena dengan mengikuti dakwah sunnah, dengan mengikuti dakwah salafiyah, kita dibimbing untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dalam firman-Nya yang lain, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya, ikuti dakwahnya, ikuti perjalanannya, la'allakum tahtadun. Dengan begitu kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan dalam akidahnya, keselamatan dalam ideologinya, dalam manhajnya, keselamatan dalam akidahnya,
keselamatan dalam muamalahnya, keselamatan dalam akhlaknya. Tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti dakwah salafiyah. Karena di dalam dakwah ini kita akan dibimbing untuk mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Khotbah kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat berikutnya, mengenal dakwah salafiyah adalah anugerah terbesar dalam hidup. Karena dakwah ini, dakwah salafiyah, membimbing dan mengarahkan kita untuk selalu komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Menjauhi segala macam bentuk perpecahan. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena hanya akan memisahkan kalian dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan jangan bercerai. Banyak sekali khadul kiram rahimani wa rahimakumullah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketika kita mengenal dakwah salafiyah ini, maka kita mendapatkan anugerah terbesar dalam hidup. Tetapi semoga yang disebutkan tadi bisa mewakili yang belum sempat disampaikan. Khadul kiram rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang telah kita raih dari kebaikan, kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak mempertahankannya, maka cepat atau lambat kebaikan itu akan hilang. Ini perlu untuk selalu kita ingat. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan. Kata Allah, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merubah suatu nikmat. Allah tidak akan menghilangkan suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita merasa kehilangan nikmat, itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita. Kalau kita mendapatkan keburukan dalam hidup, itu pun bukan karena siapa-siapa, karena kita. Kesalahan itu selalu kita yang bikin sendiri, itulah manusia. Selalu menciptakan kesalahan untuk dirinya sendiri. Keburukan apapun yang terjadi, itu juga karena kita. Karena ulah kita, manusia. Zaharal hasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah menegaskan, tampak kerusakan di daratan, di lautan, itu karena ulah tangan manusia. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali buat kita, agar apa? Agar jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Jangan terburu-buru menghakimi orang lain. Cobalah lihat keadaan diri sendiri. Karena sesungguhnya, hal apapun dari keburukan, itu kita yang melakukannya. Jangan cari kambing hitam. Makanya Islam memerintahkan kepada kita untuk apa? Selalu introspeksi. Ngaca diri. Jangan ada apa-apa yang disalahkan orang lain. Ada apa-apa, jari telunjuk langsung mengarah kepada orang lain. Kalau selalu seperti itu, kita akan fokus kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain daripada kesalahan yang ada pada diri kita.
Ya. Kalau seperti itu kita akan fokus kepada aib kekurangan yang ada dalam diri orang lain dan kita melupakan aib kekurangan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita seperti pepatah. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyinggung soal ini dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhihi wa yansal jadla fi aini nafsihi. Salah seorang di antara kalian begitu jelas melihat kotoran kecil yang ada di sudut mata saudaranya, sementara batang pohon yang besar tidak kelihatan padahal ada persis di depan matanya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada bahasan bahwa apapun dari kebaikan yang telah kita dapatkan, telah kita raih, kalau kita tidak menjaganya, kita tidak mempertahankannya, maka cepat atau lambat akan hilang. Begitupun dakwah salafiyah. Kita sudah mengenal dakwah ini, dakwah salafiyah. Kita berada dalam dakwah salafiyah. Kalau tidak kita jaga, kalau tidak kita pertahankan, kalau kita tidak istiqomah di dalamnya, terutama saat menghadapi ujian, cobaan, dan fitnah, maka cepat atau lambat dakwah ini akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dakwah ini. Dan perlu tahu bahwa dakwah ini tidak butuh kita, kita yang butuh kepada dakwah ini. Maka jaga anugerah terbesar. Jangan pernah disia-siakan. Bertahanlah apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Bertahan di atas dakwah salafiyah. Inilah anugerah terbesar dalam hidup yang akan membawa keselamatan untuk kita sampai kita di kehidupan akhirat nanti. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga dakwah yang mubarakah ini. Tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab kita semuanya untuk menyebar luaskan dakwah yang mubarakah ini. Menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk bertahan dan mempertahankan dakwah yang mubarakah ini. Istiqomah di atas. Apapun yang terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap dakwah salafiyah ini. Jawabannya, ada beberapa poin penting. Yang paling pertama, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap dakwah salafiyah, dakwah yang mubarakah ini, dakwah sunnah, adalah al-firaru ilallah. Kita semua, baik secara individu maupun komunal, baik atas nama pribadi ataupun keluarga, wajib untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Melakukan ketaatan, mengerjakan amal saleh, ibadah. Apalagi banyak fitnah yang kita hadapi di dalam dakwah ini. Ya. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, mengerjakan semua yang telah diperintahkan. Kata Nabi, badiru bil a'mal fitanan. Segeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Karena ada fitnah di depan. Kaqita'il lailil mudlim, yang bentuknya seperti penggalan malam yang gelap gulita.
yumshi ar-rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari seseorang beriman tetapi di pagi hari menjadi kafir, atau sebaliknya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, di pagi hari beriman tetapi ketika masuk di waktu sore kafir. Waliyadzubillah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memberikan motivasi kepada kita untuk fokus beribadah, fokus beramal. Al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah dalam keadaan banyak fitnah, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, itu seperti hijrah kepadaku. Artinya pahalanya besar, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, jangan sekali-kali tinggalkan dakwah ini. Jangan melakukan sesuatu yang bisa merugikan dakwah ini. Hormati dan sayangi dakwah salafiyah ini. Fokus ibadah. Jangan ngurusi hal apapun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kembalilah kepada Allah. Bertawakal kepadanya. Percaya akan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan yakini bahwa segala hal yang terjadi itu sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Terutama ketika musuh-musuh dakwah ini bersatu menyerang dakwah salafiyah. Terutama ketika banyak fitnah, banyak tuduhan, banyak julukan-julukan yang jelek disematkan kepada dakwah salafiyah. Ketika isu-isu tentang Wahabi terus digencarkan, sehingga banyak orang yang berpandangan negatif setiap kali mendengar kata Wahabi. Ketika tuduhan-tuduhan teroris juga disematkan kepada orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah. Ketika cap antek-antek pemerintah itu juga disematkan kepada orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah. Maka kembalilah kepada Allah. Ya. Serahkan segala urusan kepada Allah. Bertawakal kepadanya. Percaya akan pertolongan Allah. Dan yakini bahwa segala yang terjadi itu sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan sekali-kali kamu kira bahwa itu keburukan buatmu. Bal huwa khairul lakum. Tapi itu adalah kebaikan buatmu. Tidak perlu gentar. Tidak perlu takut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau kejelekan saja, keburukan saja, kesesatan saja ada yang menjadi pembelanya, maka kebenaran, kebaikan pun pasti akan ada yang menjadi pembela. Jadi jangan tinggalkan dakwah ini. Jangan ragu untuk tetap istiqomah di atas dakwah ini. Dan ingat, jangan melakukan sesuatu yang merugikan dakwah ini. Hati-hati lisan. Hati-hati tulisan. Jangan sampai dengan lisan kita, dengan tulisan kita, justru dakwah ini yang menjadi rugi. Intinya jangan melakukan hal yang merugikan apa? Dakwah salafiyah ini. Jangan sedikit-sedikit share. Hati-hati. Jangan sedikit-sedikit upload di YouTube, di media-media lainnya. Pertimbangkan, kalau seandainya artikel ini bisa membahayakan dakwah, merugikan dakwah salafiyah, tahan.
Betul, apa yang antum share, apa yang antum lakukan, mengupload ini itu dakwah, betul. Tetapi jangan sampai yang terjadi adalah mudarat bagi dakwah ini. Ingat pesan sahabat Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia hal-hal yang memang mereka ketahui. Bisa mereka pahami dengan baik. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin kalau seandainya kamu sembarangan dalam hal ini, kemudian Allah dan Rasulnya didustakan? Ada saatnya, ada waktunya. Likulli maqam maqal, walikulli maqal maqam. Setiap tempat ada perkataannya, dan setiap perkataan ada tempatnya. Sabar. Ya. Kita patut bersyukur dengan semangat kita untuk berdakwah, tetapi juga harus pertimbangan. Jangan melakukan hal-hal yang justru merugikan dakwah salafiyah ini. Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap dakwah. Dakwah yang mubarakah ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya? Betul, dakwah ini akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kita tidak berbuat apapun untuk dakwah ini, maka kita yang akan mendapatkan bahayanya. Kita yang akan merasakan kerugiannya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam dakwah salafiyah ini adalah kita harus mengetahui bahwa ujian dan cobaan adalah sunnatullah al-kauniyah. Ketetapan Allah Azza wa Jalla yang pasti berlaku menimpa manusia dan khususnya orang-orang yang soleh. Sekali lagi, kita harus tahu, mengilmui, memahami bahwa ujian dan cobaan adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti menimpa semua manusia. Terlebih orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan Allah pun sudah mengingatkan kita akan hal ini dalam firman-Nya. Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Apakah manusia mengira kemudian mereka tidak akan diuji dan dicoba? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyad bala?" Wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala? Siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya, para nabi. Para nabilah orang yang paling berat ujian dan cobaan. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yubtala rajul ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji, akan dicoba ala hasbi dinihi, sesuai dengan kadar komitmennya terhadap agamanya. Semakin besar ujian yang dirasakan oleh seseorang, itu menjadi pertanda semakin kuat komitmennya di dalam agama. Semakin kecil ujian yang didapat oleh seseorang, berarti semakin lemah komitmennya di dalam agama. Ketika tidak mendapatkan ujian sama sekali, ini pertanyaan yang besar. Jangan kemudian merasa bangga, alhamdulillah selama hidup tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan. Justru seharusnya inna lillahi wa inna ilaihi
Kenapa? Musibah. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya, ya Imam, mana yang lebih baik untuk seseorang? Diuji, dicoba, atau yang tidak pernah merasakan ujian dan cobaan? Kata beliau rahimahullah, yang paling baik adalah yang diuji. Yang mendapatkan cobaan kemudian bersabar seperti kesabaran para ulul azmi dari kalangan. Berarti yang baik itu bukan yang tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan. Yang baik itu adalah justru yang mendapatkan ujian dan cobaan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Beliau SAW menjawab, Al-Anbiya, para Anbiya. Ujian, cobaan yang mungkin kita rasakan dalam hidup tidak seberapa. Itu karena memang kualitas iman kita yang tidak seberapa. Kalau sampai kita tidak pernah merasakan ada ujian dan cobaan, segera introspeksi. Perbaiki diri. Berarti ada masalah. Ada problem. Yang harus segera diatasi. Yang harus segera diselesaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana fi dinihi salabatan zida fi balaihi." Kalau seandainya seseorang dalam agamanya itu kuat, maka akan bertambah kuat apa? Ujian dan cobaan. Wa in kana fi dinihi riqatan. Tapi kalau seandainya seseorang itu dalam agamanya lemah, maka ujiannya pun akan ringan. Jangan kemudian, oh kalau begitu beragama nggak usah terlalu kuat lah, yang biasa-biasa saja, supaya ujian dan cobaannya pun biasa. Nggak begitu. Rumusnya itu tidak begitu. Rumusnya adalah semakin besar ujian dan cobaan, semakin besar pahala yang didapat. Kalau seandainya ujian dan cobaannya sederhana, kecil, ya seperti itu pula kadar apa? Pahalanya. Kalau yang nggak pernah diuji dan dicoba, berarti dapat pahala atau tidak? Ya begitulah keadaannya. Kita justru harus memperkuat agama kita, ya, meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal kita, kualitas ilmu kita. Adanya ujian, cobaan, itu sudah sunnatullah. Dan itulah cara Allah memberikan pahala terbesar buat kita. Dan itulah cara Allah mengangkat kedudukan dan derajat kita. Dan jangan pernah terpikir bahwa kita akan selamat dari ujian dan cobaan. Kita akan terbebas dari ujian dan cobaan. Tidak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yazalul bala bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardi laisa 'alaihi khati'ah." Seorang hamba itu akan senantiasa mendapatkan ujian dan cobaan sampai ketika dia berjalan di muka bumi tidak lagi ada kesalahan yang dilakukan. Selama ada banyak kesalahan, selama ada banyak dosa, selama ada banyak pelanggaran, maka selama itu pula kita hidup di dunia akan mendapatkan ujian dan cobaan. Demikian dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah ini ujiannya sangat besar sekali. Ujiannya berat sekali. Sampai ada orang yang mengatakan ini dakwah salafiyah ini dari satu fitnah ke fitnah yang lainnya. Pindah-pindah begitu aja seterusnya. Nikmati saja. Itu proses. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat kesungguhan kita. Totalitas kita. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul ingin meninggikan dakwah ini. Dakwah ini, dakwah salafiyah, banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan. Harus kita hadapi.
Jangan tinggalkan dakwah ini. Jangan melakukan sesuatu yang merugikan dakwah ini. Berhati-hatilah berucap, bertindak. Tampakkan muamalah yang baik, akhlak yang baik. Jangan membuat orang lari dari dakwah ini. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, kita harus menanamkan keyakinan bahwa masa depan ini adalah akan Allah berikan untuk dakwah ini, untuk agama ini, dan pertolongan Allah pasti akan datang. Di Quran surat As-Saffat 171 sampai 173, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin." Sungguh telah tetap janji kami, kata Allah, liibadinal mursalin, untuk hamba kami, para rasul. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka akan senantiasa ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya bala tentara kami, kata Allah, pasti mereka akan menang. Ujian dan cobaan ini hanya sesaat, hanya sebentar, tidak akan lama. Maka bertahanlah. Kita sudah mengenal dakwah salafiyah ini dengan banyak hal yang sebelumnya kita lewati. Karena latar belakang kita satu sama lain jelas berbeda-beda. Ada perjalanannya ketika mengenal dakwah ini begitu mudah, ada yang perjalanannya begitu sulit, ada yang perjalanannya itu penuh dengan lika-liku, harus menghadapi keluarga, harus menghadapi ini dan itu. Walhamdulillah, Allah kokohkan, Allah kuatkan, kita semuanya ada di atas dakwah salafiyah ini. Maka pertahankan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Dan kita harus yakin menatap ke depan bahwa masa depan akan Allah berikan untuk dakwah ini, untuk agama. Pertolongan Allah pasti akan datang. Tidak perlu sedih, tidak perlu bimbang, tidak perlu pesimis. Kita harus yakin. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tazalu qa'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah." Akan tetap ada sekelompok dari umatku qa'imatan bi amrillah, yang mereka itu eksis selalu tegak di atas perintah Allah, la yadurruhum man khadalahum wala khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapa yang menghinanya, merendahkannya, nggak akan membahayakan mereka siapapun yang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, wa hum zahiruna 'alan nas, dan mereka tetap eksis di atas perintah Allah, di atas kebenaran di hadapan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari taifah tersebut. Amin. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang kelima, pentingnya kita saling menguatkan satu sama lain. Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap dakwah salafi. Penting untuk menguatkan satu sama lain. Contohnya seperti
mendoakan, membantu, memberi support, mengingatkan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Golongan mukminin dan golongan mukminah itu sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Banyak tantangan yang dihadapi dalam dakwah salafiyah ini. Banyak sekali musuh-musuh dakwah salafiyah ini. Ke depan akan lebih berat, ke depan akan lebih beragam, dan fitnah pun akan lebih dahsyat lagi. Maka sebagai bentuk tanggung jawab kita menjaga dakwah salafiyah adalah masing-masing kita satu sama lain saling menguatkan, memberi support, saling mengingatkan. Karena support itu sangat besar sekali pengaruhnya. Jangan dikira ketika kita menyemangati teman kita, saudara kita, itu akan sangat bermanfaat baginya. Cobalah perhatian kepada teman-teman kita, kepada sesama kita. Ketika ada yang mulai terlihat semangatnya menurun, dekati, kasih nasihat, kasih support, itu akan sangat bermanfaat sekali baginya. Nabi SAW dulu di awal-awal dakwah, ketika beliau dalam keadaan ketakutan, pulang ke rumah Khadijah istrinya, zammiluni, selimuti aku, dalam keadaan khawatir. Apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha? Memberikan support kepadanya, memberikan support kepada beliau. Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, wallah la yukhzika abada. Demi Allah, dia Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau, tidak akan pernah merendahkan engkau. Innaka latasilur rahim. Karena dia Allah tahu bahwa engkau itu adalah orang yang baik, orang yang selalu menyambung silaturahim, tasduqul hadis. Allah tahu bahwa engkau adalah orang yang selalu berbicara dengan jujur. Allah tahu bahwa engkau adalah orang yang selalu membantu. Allah tahu bahwa engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu. Disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW dalam rangka apa? Memberikan support kepadanya. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi menjadi tenang. Nabi SAW menjadi tenang. Kita ini masing-masing butuh support, butuh dukungan, butuh bantuan, butuh peringatan dari sesama kita. Maka jangan pelit untuk saling mendoakan. Doakan teman-teman, doakan saudara-saudaramu. Tidak hanya yang ada di sini saja, tapi yang ada di belahan dunia ini dari timur sampai barat. Doakan Ahlus Sunnah, doakan orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah agar mereka diberikan kekokohan, keistiqomahan untuk mempertahankan dakwah ini. Jangan pelit untuk itu, karena kita tidak akan pernah rugi saat kita mendoakan saudara kita. Justru kita akan mendapatkan hal yang sama. Ketika kita doakan saudara kita akan mendapatkan manfaat dari doa kita untuk saudara kita. Jadi pada dasarnya saat kita mendoakan saudara kita, itu kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Ini penting untuk dipahami. Cobalah doakan, ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang ada di daerah ini, daerah itu, permudah urusannya. Lancarkan segala urusannya, berkahi dakwahnya, lindungi ma'hadnya. Doakan, kan indah seperti itu. Kita butuh, saya butuh kepada doa antum, sebagaimana antum pun butuh untuk didoakan oleh saudara-saudara antum. Doakan ustaz-ustaz kita, doakan para ulama kita, doakan santri-santri kita. Doakan teman-teman kita yang ada di pondok A, di pondok B, sampai pondok Z. Doakan dengan doa-doa kebaikan, doa-doa kekokohan, doa-doa keistiqomahan. Itu artinya kita peduli, itu artinya kita tanggung jawab memikul dakwah ini, dakwah yang mubarakah ini. Support itu luar biasa efeknya, dampaknya. Ingat,
Imam Ahmad saat di penjara. Beliau di penjara. Kebetulan satu ruangan dengan seorang pencuri. Pencuri juga di penjara. Cuma kasus yang berbeda. Soal penjaranya sama. Ini di penjara, pencuri juga di penjara. Di penjara tapi kasusnya berbeda. Biasa begitu kan? Penjara macam-macam kasusnya. Ya, walaupun dibeda-bedakan ya, kasus ini di sini, ini di sini. Tapi walau bagaimanapun penjara tetaplah penjara. Penjara tetaplah penjara. Enggak ada yang enak di penjara. Oh, tapi di penjara ada tempat tidur yang nyaman, bisa main HP, bisa ini, bisa itu. Tetap saja penjara adalah penjara. Kalau memang nyaman, mau. Ada di antara itu yang mau. Oh, insya Allah disiapkan segala macamnya loh. Penjara tetaplah penjara. Ini Imam Ahmad di penjara. Datang kemudian si pencuri itu kepadanya. Isbir ya Ahmad. Innaka 'alal haqq luar biasa. Sabarlah Ahmad. Sabar. Kamu itu berada di atas kebenaran. Pencuri loh yang ngasih support. Pencuri yang ngasih support. Sabar mat. Itu kalau bahasa kita kan. Sabar mat. Ente bener. Ente gak usah takut. Support ini kalimat sederhana. Meskipun muncul dari mulut yang dipenjara karena mencuri, tapi ternyata dampaknya luar biasa dalam diri Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ahmad setelah itu? Faqawwa qalbi. Hatiku menjadi kuat. Subhanallah. Hatiku menjadi kuat. Antum bayangkan kalau seandainya support ini datang dari teman-teman yang soleh. Datang dari teman-teman yang soleh. Support ini. Dari teman-teman kita. Sesama ahli sunnah memberikan support, kebaikan. Itu akan memberi kekuatan tersendiri. Dari orang yang mungkin jeleklah dalam pandangan banyak orang. Tapi ketika supportnya itu baik, hasilnya kan positif. Ya. Hasilnya positif. Karena kata-kata yang baik itu tetaplah kata-kata yang baik. Walaupun keluar dari seorang penjahat. Walaupun keluar dari seorang penjahat. Kalau baik, kita nggak bisa mengingkari. Memang itu kata-kata yang baik. Kalau benar, kita nggak bisa mengingkari. Memang itu benar. Ya, shadaqa wa huwa kadzub. Dalam kasus Iblis itu yang ditangkap. Kemudian mengajarkan apa? Ayat kursi. Kata Nabi, shadaqa, benar yang disampaikannya itu. Tetapi dia pendusta. Apa yang disampaikan oleh si pencuri ini kepada Imam Ahmad itu kata-kata yang benar. Sabar Ahmad. Luar biasa kan sabar itu. Sabar. Kamu benar-benar berada di atas kebenaran yang hak. Salah apa enggak? Kata-kata pencuri betul. Tapi dia tetap seorang pencuri. Itu masalahnya. Jadi penting bagi kita untuk saling menguatkan, saling mensupport, saling menziarahi, saling mendukung. Karena kita ahlus sunnah ini sedikit. Para salaf itu sering mengingatkan, ya ahlus sunnah antum fi qillah. Wahai ahlus sunnah, jumlah kalian itu sedikit. Sering sekali di kalangan para salaf yang mengatakan, sampaikan salamku untuk ahlus sunnah yang ada di tempat ini, tempat itu. Nah, ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Tantangan dakwah ke depan semakin besar. Berat. Kalau kita tidak saling mensupport, kita tidak saling mendoakan, kita tidak saling bantu, apa jadinya? Dengan dukungan kita akan menjadi kuat. Khadul kiram rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah yang keenam, at-tasarruf bi'ilmi syar'i. Ya. Mensenjatai diri dengan ilmu syar'i. Membekali diri dengan ilmu syar'i.
Ini bentuk tanggung jawab kita dalam dakwah. Supaya kita betul-betul berada di atas basirah, tidak mudah goyang ketika tertimpa fitnah. Sekali lagi, supaya tidak mudah goyah ketika tertimpa fitnah. Butuh untuk kita bekali, perkuat diri dengan apa? Ilmu syar'i. Makanya dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu syar'i. Dimanapun ada dakwah salafiyah, di situ ada proses ta'lim, belajar mengajar. Dimanapun ada dakwah salafiyah, di situ pasti ada pendidikan. Nah, perhatian dakwah salafiyah kepada ilmu ini luar biasa. Maka sebagai tanggung jawab kita dalam menjaga dakwah ini, kita patut untuk membekali diri dengan ilmu syar'i. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan faqul anwa'il fitan la sabila litakhallusi minha illa bitafaqquhi fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma'rifati manhaji salafil ummah min as-sahabah radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahu min a'immatil islam wa du'atil huda. Fa kullu anwa'il fitan, segala macam bentuk fitnah, kata beliau rahimahullah, la sabila litakhallusi minha, tidak ada cara untuk bisa membebaskan diri darinya illa bitafaqquhi fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan memahami, mempelajari kitabullah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma'rifati manhaji salafil ummah, dan mengetahui, mengenali manhaj salaful ummah dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa man salaka sabilahum, dan yang menempuh jalan atau yang mengikuti jalan mereka dari para imam-imam Islam dan dai-dai yang senantiasa menyampaikan petunjuk. Jadi ini solusi dari fitnah, supaya selamat, supaya tidak mudah terbawa oleh arus fitnah. Semakin hari gelombangnya itu semakin kuat, semakin tinggi. Fitnah yang kita hadapi hari ini tidaklah akan jauh lebih besar dan lebih kuat daripada fitnah yang akan kita hadapi di kemudian hari. Kita akan mengatakan, oh, fitnah yang terjadi hari ini ringan ketika kita menghadapi fitnah yang baru. Terus karena fitnah itu semakin kesini semakin berat, semakin besar, semakin beragam, semakin banyak coraknya, semakin samar, semakin banyak yang hanyut terbawa oleh fitnah tersebut. Kalau kita sudah tahu kenyataannya seperti itu, maka cara yang paling tepat untuk kita membentengi diri adalah dengan ilmu syar'i, mempelajari kitab dan sunnah Rasul SAW. Jadi jangan remehkan majelis-majelis ta'lim yang ada di sekitar kita. Jangan remehkan itu. Jangan pandang sebelah mata majelis-majelis ta'lim yang masih berjalan, yang ada di lingkungan kita sampai dengan hari ini. Muliakan majelis itu, ramaikan majelis itu. Itulah upaya antum untuk menyelamatkan diri dan membentengi diri dari fitnah.
Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah yang ketujuh, as-sabr. Tentu tanggung jawab kita dalam dakwah salafiyah ini adalah sabar. Ada pepatah yang mengatakan as-sabru jundun ghalibun la yuhzam wa hisnun hasinun la yuhdam. Sabar itu bagaikan tentara yang selalu menang, tak pernah kalah. Sabar itu seperti benteng yang kokoh yang tidak bisa dirobohkan. Itu sabar. Artinya tidak akan ada satupun yang membuat kita kuat selain sabar. Karena sabar kita bertahan. Karena sabar kita menjadi kuat. Kalau diibaratkan dengan tentara, maka sabar ini adalah tentara yang selalu menang, nggak bisa dikalahkan. Kalau diibaratkan benteng, maka sabar ini benteng yang kokoh yang nggak bisa dirobohkan. Sabar sangat kita butuhkan, terlebih dalam dakwah salafiyah. Sabar sangat kita butuhkan ketika kita berusaha mengajak manusia ke jalan Allah, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang ini, ya. Di zaman sekarang ini banyak hal yang mungkin bisa kita katakan di luar dari kemampuan kita untuk menghadapinya. Maka satu-satunya cara adalah dengan menampakkan kesabaran. Kesabaran itu tidak akan sia-sia. Kesabaran akan membuahkan hasil yang maksimal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang berjuang di jalan kami, tentu kami akan berikan petunjuk kepada mereka menuju jalan kami. Kalau kita betul-betul berjuang di jalan Allah, kita akan sampai kepada Allah. Tidak ada perjuangan tanpa kesabaran. Sebab perjuangan itu tidak mudah. Kalau mudah, bukan perjuangan namanya. Perjuangan di mana-mana membutuhkan kesabaran. Ya. Maka butuh lapang dada. Ya. Butuh sikap yang dewasa menghadapi segala hal yang terjadi dalam dakwah ini. Ya. Dan jangan pernah kita sangka itu sebuah kejelekan. La tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum. Itu adalah kebaikan. Ya. Banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan. Tingkat sensitifnya itu sangat tinggi. Sabar. Karena dakwah ini telah menyelamatkan kita. Dakwah salafiyah inilah yang membuat kita menjadi seperti ini. Ya. Mengenal hukum, hormat terhadap hukum-hukum Islam. Kalau seandainya kita tidak mengenal dakwah ini, dan tentu saja setelah taufik dari Allah, maka apa jadinya kita? Banyak orang yang di luar sana bisa kita saksikan bagaimana kehidupannya. Kita alhamdulillah Allah mudahkan bisa mengenal dakwah ini, sehingga kita bisa tahu akidah yang benar, bisa tahu tentang tauhid, bisa tahu tentang syirik,
bisa tahu tentang sunnah, bisa tahu tentang bidah, mengerti sedikit banyaknya ilmu agama, tidak bodoh-bodoh dari, tidak bodoh-bodoh amat, gitu. Tapi adalah ilmu yang kita tahu 1-2 hadis, 100 hadis yang mungkin kita pernah dengar, kita pernah tahu. Ini kan hal yang masya Allah patut disyukuri. Walhamdulillah. Tinggal berikutnya apa? Sabar. Sabarkan diri. Tidak harus tergesa-gesa. Sabar, lapang dada. Yakin bahwa apapun yang terjadi itu kebaikan. Ya. Pelajaran berharga untuk kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Bersabarlah seperti kesabaran ulul azmi dari kalangan para rasul. Selanjutnya yang ke-8, sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam dakwah salafiyah ini adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jaga kekompakan, jaga ukhuwah Islamiyah. Saya sering mengatakan, dengan bersama kita menjadi kuat. Al-mu'minu qawiyyun bi ikhwanihi dha'ifun bi nafsihi. Seorang mukmin itu akan menjadi kuat ketika ada teman-temannya dan akan menjadi lemah saat dia sendiri. Jadi jangan pernah menyendiri dalam dakwah salafiyah ini. Kita butuh untuk saling support, kita butuh ta'awun, kerjasama yang baik. Kita butuh bersama-sama berkumpul di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkumpul di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita disebut jamaah, bukan hizb, bukan golongan. Loyalitas untuk kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persatuan itu mahal harganya. Ya. Sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan akan nikmat persatuan ini, nikmat persaudaraan. Wadhkuru nikmatallah alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa aslahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat terus oleh kalian sesuatu yang kita disuruh untuk mengingat-ingatnya terus. Itu kan bukan hal yang sepele, ya. Tapi sesuatu yang memang memiliki nilai. Kalau yang sepele, nggak perlu diingat, nggak perlu diingat-ingat. Tapi kalau yang berharga, yang memiliki nilai, itu butuh untuk diingat-ingat terus. Maka persatuan, persaudaraan, ukhuwah itu hal yang sangat berharga sekali. Sampai disuruh oleh Allah dalam Al-Quran untuk kita selalu mengingat-ingatnya. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah ketika kalian bermusuhan. Lalu Allah satukan kalian. Allah satukan hati-hati kalian. Sehingga dengan nikmatnya itu kalian menjadi bersaudara. Sungguh nikmat persaudaraan itu tidak ada bandingannya. Persaudaraan karena kesamaan akidah, karena kesamaan manhaj, kesamaan ideologi. Persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena iman. Ini persaudaraan yang abadi. Artinya akan sampai persaudaraan ini di kehidupan akhirat, tidak sebatas di dunia saja. Sekali lagi tantangan dakwah ke depan semakin berat. Maka kita butuh bersama-sama, ya, bersatu, jangan bercerai-berai.
Jangan saling melemahkan. Justru harus saling mendukung, saling menguatkan. Jaga tindak tanduk, jaga perilaku, jaga lisan, jangan sampai apa yang kita ucapkan justru bisa mencederai persaudaraan. Jangan sampai ada satu kalimat menjadi petaka dalam kebersamaan. Hati-hati. Bersikap dewasalah. Lapang dadalah. Ayo kita nikmati bersama. Ayo kita syukuri bersama dakwah yang mubarakah ini. Dengan kita bersama, kita akan menjadi kuat. Sedikitnya kita akan menjadi banyak. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berselisih. Karena kalian akan gagal. Dan kekuatan kalian akan hilang. Maka bersatu supaya kita menang. Supaya kekuatan kita penuh. Supaya terus menyala semangat dakwah salafiyah ini. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu diantaranya beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan pas sampai jam 11.30 ya. Memang jadwalnya seperti itu. Yang penting selesainya jelas. Kalau mulainya ya fleksibel. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.